Tetap kalian simak, tetap kalian perhatikan pada ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maksud di sini adalah orang-orang yang sempurna dalam keimanan mereka. Alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian dalam keimanan mereka tidak ragu-ragu. Maksudnya adalah tidak ada keraguan, tidak bimbang dalam keimanannya. Sebaliknya malah keimanannya adalah keimanan yang kokoh, yang teguh. Dia membenarkan Allah dan Rasul-Nya secara tulus, bukan karena yang lainnya, semata-mata karena memang keimanannya adalah keimanan yang kokoh, keimanan yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Maksudnya adalah mereka rela mengorbankan diri mereka dan harta benda yang mereka cintai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaannya semata. Dalam rangka mempertahankan keimanan mereka, mereka rela kehilangan apapun, bahkan nyawa pun, ya, mereka tidak khawatirkan. Yang penting mereka tetap iman, mereka tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ulaika humus shadiqun. Mereka inilah orang-orang yang benar, yakni benar dalam ucapannya. Ada kesesuaian antara iman yang mereka nyatakan dengan apa yang mereka lakukan. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Badui yang iman mereka belum menancap, belum meresap ke dalam hati mereka, kecuali hanya di lahiriahnya semata. Bahkan sebagiannya imannya hanya di bibir saja. Inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang beriman di dunia itu ada 3 macam. Al-mu'minuna fid dunya ala thalathati ajza'in. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa orang-orang yang beriman di dunia itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dalam keimanan mereka tidak ada keraguan sedikit pun. Mereka rela berjihad mengorbankan harta dan jiwa mereka dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, walladzina ya'manuhun nas ala amwalihim wa anfusihim. Nah, golongan orang yang beriman yang kedua adalah orang-orang yang masyarakat itu merasa aman darinya terhadap harta mereka dan jiwa mereka. Artinya orang yang beriman itu orang yang tidak suka membuat gaduh, tidak suka membuat kerusakan di tengah masyarakat. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menjaga ketentraman, menjaga kedamaian, menjaga kebaikan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Summa, yang ketiga adalah summalladzi idza asyrafa ala tama'a tarakahu lillahi azza wa jalla. Yang ketiga adalah orang-orang yang jika mereka itu ingin tamak.
terhadap harta, maka mereka tinggalkan keinginan tersebut semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman itu orang yang tidak terbuai dengan harta kekayaan. Yang diinginkan semata adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, ya, ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, wamal Islam, ya, wahai Rasulullah, apakah itu Islam? Qala, beliau Rasulullah menjawab, thayyibul kalam wa it'amut ta'am. Orang Islam itu adalah orang yang ucapannya itu baik, ya. Ucapannya menenteramkan, ucapannya itu isinya adalah kebenaran. Wa it'amut ta'am, orang Islam itu orang yang suka memberi, orang yang suka menolong orang lain, ya, memberikan makanan, ya, kepada orang lain, ya, suka sedekah, suka membantu tetangganya yang kesusahan. Nah, kemudian beliau ditanya, mal iman, apa yang dimaksud dengan iman? Qala, beliau menyatakan as-sabru was-samaha. Iman itu adalah kesabaran dan juga toleran. Nah, beliau kemudian ditanya, fa ayyul islami afdal, apa yang paling utama di dalam Islam? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang paling utama di dalam Islam itu adalah orang yang kaum muslimin itu selamat, ya, dari lesannya dan dari tangannya. Maksudnya adalah orang Islam yang paling utama itu orang yang tidak suka mengganggu temannya, tidak suka membuli, menteror temannya. Ini adalah orang-orang Islam yang utama. Qala, nah, kemudian beliau ditanya lagi, ayyul imani afdal, apa keimanan yang paling utama itu? Beliau menyatakan khuluqun hasanun, yakni akhlak yang baik. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna keimanannya, ya, seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ahsanuhum khuluqan, siapa yang paling baik akhlaknya. Nah, oleh karena itu keimanan itu menghasilkan buah. Jadi kalau keimanan itu seperti pohon, ya, dengan akar yang kuat menancap gitu, ada buahnya. Buahnya adalah dalam bentuk perilaku, di antaranya adalah akhlak yang baik. Oleh karena itu milikilah akhlak yang baik yang mencerminkan keimanan kita, keislaman kita. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat ke-16. Qul atu'allimuna bidinikum. Katakanlah, ya, kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, tentang keyakinanmu? Maksudnya adalah apakah kalian itu akan memberitahukan kepada Allah apa yang tersimpan dalam hati-hati kalian? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yakni tiada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, meskipun sesuatu itu kecil sebesar dzarrah, ya, sebesar biji sawi, atau mungkin yang lebih kecil atau yang lebih besar dari itu, semuanya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui sesuatu apapun yang ada pada diri kita, apapun yang kita lakukan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Oleh karena itu, hendaklah kita di dalam melakukan amal, di dalam melakukan sesuatu semata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam keimanan kita dan dalam keislaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul
khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.